Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Membicarakan tentang korban udhiyah, berbeda dengan kurban terkait haji yang namanya al-hadyu atau dam. Hukumnya saja berbeda. Memang ada yang mengatakan hukumnya wajib, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan hadis yang mempertegas kalau kurban udhiyah itu hukumnya wajib. Teman-teman yang berpendapat hukumnya wajib itu biasanya menggunakan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli dan sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Wanhar ini merupakan fi'il amri, kata kerja perintah. Menurut kaidah al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu hukumnya wajib. Tapi berdalil dengan ayat ini bermasalah. Permasalahannya apa? Terkait dengan ayat fasholli, ini sholat apa? Sama-sama fi'il amrinya, sama-sama perintah, fasholli li rabbika. Tentu tidak mungkin dimaknai sholat wajib kalau kita memahaminya lewat asbabun nuzul. Fasholli di sini kata kerja perintah untuk sholat hari raya Idul Adha. Kenapa? Dulu prosesi berhari raya Idul Adha itu menyembelih kurban terlebih dahulu baru melaksanakan sholat. Maka prosesi ini direvisi, dibalik, sholat dulu baru menyembelih kurban. Ada kepala suku ini yang mungkin keberatan, minta rukhsah kepada Rasulullah untuk tetap bertahan prosesinya itu menyembelih dulu baru apa? Sholat. Ditanya Rasul apa alasannya? Karena umatnya ini tidak mau keluar sholat kalau tidak disembelihkan terlebih dahulu. Maka kepada kepala suku ini Rasul mengatakan boleh untuk kamu, tidak boleh untuk yang lain. Ini mempertajam bahwa fasholli itu adalah sholat hari raya Idul Adha. Kalau fashollinya hukumnya sunnah, wanharnya mestinya hukumnya apa? Sunnah. Justru ayat ini mempertajam kurban udhiyah, bukan hadyu, itu hukumnya apa? Sunnah.
Ada lagi dalil yang dipakai mewajibkan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Dinarasikan Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, man barang siapa karena ada lahu bagi man saat kemampuan kekayaan falam yudahi tapi tidak mau menyembelih kurban udhiyah fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dia itu dengan tempat sholat kami. Ini pujian atau sindiran? Sindiran. Nah, kira-kira kalau disindir begini ini hukumnya apa? Bisa sunnah, bisa wajib. Itulah repotnya bicara hukum, karena dalilnya tidak tegas. Andaikan dalilnya tegas, kutiba alaikum udhiyah, selesai. Tapi sekedar disindir belum tentu hukumnya wajib. Sama dengan kita orang tua dikaruniai anak, kok nggak mengakikohi anaknya, disindir oleh Rasul. Seakan-akan anak ini barang gadaian. Kullu lamin murtahanun bi aqiqatihi. Kira-kira kalau sudah disindir gini, panjenengan rai gedek atau rai opo? Kalau ditarik hukumnya itu kira-kira wajib atau tidak? Itu problemnya. Bagi yang mengatakan hukumnya wajib, monggo. Tapi bagi yang mengatakan hukumnya sunnah, kayaknya nggak bisa disalahkan. Itu wilayah fikih, wilayah kiro. Maka dalam wilayah kiro nggak boleh menteleng merasa pendapatnya sendiri yang paling benar, nggak boleh. Mestinya mengakhirinya dengan wallahu a'lam. Itu ceritanya. Hasil penelitian penisbatan hadis ini kepada Rasul bermasalah. Kenapa bermasalah? Dari studi matan teks konten hadis, siapa yang kaya tidak menyembelih kurban, kok sanksinya jangan dekat-dekat dengan sholat kami. Ini tidak ada korelasi. Orang kaya raya gak nyembelih kurban, dia ikut sholat, tapi sholatnya itu memenuhi syarat dan rukunnya, sah atau tidak? Sah, tidak ada korelasinya. Dua substansi yang tidak ada korelasinya itu merupakan indikator itu bukan wahyu. Kalau ada korelasinya sangat mungkin. Misalnya kesempurnaan sholat bergantung kesempurnaan wudhu. Sebab apa? Wudhu ini bagian dari syarat sholat. Ada korelasinya. Bayangan saya itu sanksinya yang ada korelasinya begini. Siapa yang kaya tidak mau berkorban, rezekinya akan diindit Allah. Nah, itu baru ada korelasi ini. Misalnya begitu. Itulah sebabnya pakar hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis, setelah mengkaji hadis ini menyimpulkan warajjahal a'imma waqfahu.
Bisa dilihat misalnya di buku beliau Bulughul Maram. A'imah mentarjih hadis ini mauquf. Mauquf itu apa? Itu murni ungkapan Abu Hurairah, bukan sabdanya Rasul. Hadisnya itu mauquf, bukan marfu. Kalau marfu dinisbatkan kepada Rasul. Tapi kalau mauquf itu dinisbatkan kepada sahabat. Bisa dijadikan sumber hukum? Awalnya tidak bisa. Sumber hukum itu hanya wahyu, Quran dan hadis. Maka ungkapan sahabat ini kita jadikan referensi. Coba kira-kira benturan dan dengan hati gitu. Nah tadi Al-Qurannya saja sudah mensinyalkan hukumnya sunnah. Andaikan sindiran ini dihukumi wajib, jelas bertentangan dengan apa? Quran. Tapi kalau diskusi dengan teman salafi, Peter ini sampai Nabi Abu Hurairah mesti ngomong. Peter ini kira-kira. Ya Peter Abu Hurairah. Itu ceritanya. Jadi kalau sudah salafus soleh, kayak jaminan kebenaran. Tidak. Sahabat berupaya memahami. Pemahaman itu bisa benar, bisa salah. Memang sahabat punya otoritas lebih faqih karena mereka ngerti asbabun nuzul, asbabul wurud, lebih dekat dengan Rasulullah. Tapi kapasitas manusia tidak bisa menjadi jaminan kebenaran. Itu ceritanya. Jadi kalau Abu Hurairah memfatwakan menyindir, nggak mewajibkan ya, menyindir, kemudian dihukumi wajib, clash dengan Al-Quran. Pendapat siapapun kalau sudah berseberangan dengan Quran tidak bisa pakai. Apalagi ditemukan hadis marfu, hadis yang dinisbatkan kepada Rasul, dan hadis yang sahih, dan ini yang dipakai oleh jumhur ulama dari istrinya Rasul. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kata Rasul begitu. Dari Ummu Salamah istrinya Rasul. Qala Rasulullah, Rasul dawuh, idza apabila ra'aitum kalian menyaksikan hilala dzulhijjah, hilalnya bulan Dzulhijjah. Dulu belum ada kalender. Kalau sudah ada kalender, diterjemahkan, kalau kalian yakin masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, gitu. Karena tidak ada kalender, belum ada kalender. Idza ra'aitum, kalau kalian menyaksikan hilal Dzulhijjah, hilalnya masuk bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 1 Dzulhijjah. Berikutnya apa kata Rasul? Wa arada ahadukum ayyudhiya, wa arada, dan berkehendak, berkeinginan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, ayyudhiya, untuk menyembelih kurban udhiyah. Kalau berkeinginan itu hukumnya wajib atau sunnah? Tidak mungkin wajib. Maka nggak usah ngotot lah. Jangan mentang-mentang buku Anda mewajibkan buku Anda yang benar, lalu fanatik kepada penyusun bukunya. Di buku Wajis itu begitu, yang dijadikan pegangan teman-teman salafi. Dan
jumhur ulama menilai hukumnya apa? Sunnah. Wah, tiba sunnah. Neunus gak nyembelih kurban, keliru lagi. Walaupun sunnah, tetap fastabiqul khairat. Inilah repotnya belajar fikih. Paling enak, nggak usah cari hukum. Ada perintah, ada wis jalanono. Paling aman begitu. Tapi sekali lagi kalau masuk ranah fikih harus tanya kepada ahlinya. Seorang pakar hadis belum tentu menjadi pakar fikih. Itu cerita. Hukumnya beda. Kalau haji wajib. Sampai firman Allah, "Faman tamatta'a bil umrati ila haji famastaysara minal haji." Kalau hajinya haji tamattu. Kalau hajinya ifrad memang pro dan kontra. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi jumhur hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau tamattu ijma hukumnya apa? Wajib. Beda. Nah, dengan adanya perbedaan ini supaya setiap membaca hadis tentang kurban supaya diperhatikan betul. Ini makomnya pada hadiyu atau makomnya pada udhiyah. Distribusinya saja beda. Kalau hadiyu distribusinya pembagiannya fa'at-fa'in al-qani wal mu'tan. Sudah ditegas dari Allah. Hanya dua, atau al-ba'is al-faqir. Jadi hanya untuk orang-orang miskin. Bedanya apa? Qanaah. Qanaah itu orang fakir merasa tidak minta-minta, menjaga ifah harga diri untuk tidak minta, kasih dia. Itu kalau mu'tar sudah miskin, ngelibet. Apa ngelibet kira-kira? Nanti jatah. Kasih dia. Nilainya apa? Sedekah. Tegas itu. Tapi kalau udhiyah, enggak. Ini untuk kebersamaan. Sehingga teman-teman yang kaya ikut menikmati udhiyah, boleh apa tidak? Boleh. Kiainya padahal punya 2 mobil dikasih udhiyah, boleh atau tidak? Boleh. Walaupun kiainya tidak menyembelih kurban loh ya. Boleh. PE. Ono enggak kiai enggak menyembelih kurban? PE loh yang enggak sunnah. Misalnya begitu. Apalagi yang menyembelih kurban malah disunahkan ikut menikmati. Itu ceritanya. Ada aturan yang berbeda. Lah udhiyah ini dikasihkan orang miskin, boleh apa tidak? Ya tambah boleh ya. Tambah boleh. Ini maknanya kebersamaan. Ada pertanyaan, Ustaz, kami panitia boleh makan udhiyah? Ya boleh. Bapak panitianya kaya, bapak panitianya apa? Miskin. Gak apa-apa. Ini kebersamaan menikmati hari raya Idul Adha, perayaan bersama. Jadi biar merasakan semua berhari raya. Itu bedanya begitu. Mukallafnya yang terbeban. Kalau hadiyu individu.
Tapi kalau udhiyah keluarga beda. Kolektif. Kalau ini individu, ini kolektif. Maka kalau saya hajian bersama anak saya, bersama cucu saya, jumlahnya misalnya 9 orang, berapa jumlah kurbannya? 9. Nah, kalau ada yang tidak mampu, misalnya yang tidak mampu 2, berapa kurbannya? 7. Yang nggak mampu puasa diganti puasa 3 hari waktu haji, 7 hari sepulang dari haji. Tilka asyaratun kamila. Itu konsekuensi kewajiban. Maka andaikan udhiyah itu wajib, bagi yang tidak mampu nanti ada solusi. Begitu, Pak. Nah, sekarang hadis Abu Hurairah katanya dari Rasul, man kana, individu atau kolektif? Individu. Padahal udhiyah itu kolektif. Ini indikasi lain, hadis itu bukan lampu, bukan wahyunya, bukan sabdanya Rasul. Kelihatan. Kalau wahyu itu, waduh, kebenarannya mutlak dari segala sisi. Kalau bukan wahyu, mungkin kebenarannya nisbi. Kok mentolok suki nggak menyembelih kurban, itu benar, ya toh. Tapi sisi lain bermasalah. Itu ceritanya. Jadi ini sisi lain, indikator lain mempertajam riwayat Abu Hurairah itu tidak mungkin dinisbatkan kepada Rasul. Kalau dinisbatkan kepada Abu Hurairah sah-sah saja. Cuma nanti apakah ungkapan Abu Hurairah ini bisa dijadikan sumber hukum? Sumber hukum hanya Quran dan hadis. Ini kita jadikan referensi. Kok bertentangan dengan hadis? Mohon maaf. Itu ceritanya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tadi yang disampaikan Ustaz adalah masalah pendistribusian, Yeah. bisa umum. Yeah. Nah, sekarang untuk pengadaannya, tadi ada yang kolektif, ada yang individu. Untuk apa ini? Udhiyah. Betul. Jadi untuk yang kolektif, ada Ustaz yang menyampaikan bahwa maksimum 7 orang sapi. Untuk kambing hanya 1 orang. 7 orang atau 7 keluarga? Waduh. Nah, katanya kolektif kok 7 orang. Nah ya, yang umum di Indonesia atau di sini, Iya. untuk sapi itu kan 7 orang, Ustaz. Lah iya, berarti kan bukan 7 keluarga. Tak bingung. Nah yang ini saya tanyakan seandainya lebih, Ustaz, lebih dari 7. Iya. Untuk kolektif itu, Iya. jadi katakan patungan atau urunannya lebih dari 7 orang, bagaimana hukumnya? Sekarang saya balik cerita saya, keluarga saya 9 ini, berapa udhiyah saya? 9. 1. Namanya atas nama Keluarga. keluarga. Maka kata Rasul, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad berapa? Banyak, istrinya saja berapa? 9. Iya 9 anaknya. Yang laki-laki memang wafat masih kecil. Qasim wafat masih kecil. Ibrahim masih kecil. Tapi Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, belum cucunya Hasan dan Husain. Tujuh orang lebih. Ayo, bingung toh? Ini memang apa ya? Dilema buat
panitia Ustaz, karena bukan diprotes, artinya itu jamaah atau masyarakat itu lebih senang atau dalam hatinya lebih sreg kalau sapi itu 7 orang. Ya tidak apa-apa. Misalnya panitia membuatnya lebih dari itu Ustaz. Misalnya sekeluarga ini datang, ibunya anak-anak datang, Pak Ketua ini kurban atas nama siapa? Bapaknya anak, gak apa-apa. Nanti yang dapat pahala siapa? Ya bapaknya anak, atas nama bapaknya anak-anak, bukan atas nama keluarga bapaknya anak-anak. Berarti yang dapat pahala hanya bapaknya anak. Lah ibunya anak-anak kapan? Insya Allah tahun depan najure atau mampu. Ya saya dewi. Padahal mestinya ini atas nama keluarga bapaknya anak. Berarti semua keluarga dapat. Terus gak usah berpikir lagi, Ustaz, saya tidak setuju. Gak setujunya apa? Keluarganya 9 Ustaz. Lah itu nanti kan kendaraan untuk hari kiamat. Seekor kambing apa ya mampu? Gowo wong somo. Kenapa sampai berpikir gitu? Saya jadi teringat di Mojosari, Pak Yai. Ditanya Pak Yai, saya ingin korban bagus, tapi saya boleh tidak minta kepalanya? Ojo. Kenapa Pak Yai? Nah, itu kan kendaraan kamu besok. Nah kalau kamu potong kepalanya, ya kayak sama aku. Kenapa muncul pemikiran seperti ini? Terus minta apa lagi? Sikil, ojo. Kalau kendaraan apa? Dingkang. Ayo jawab apa nih? Kulit. Sama kendaraanmu tidak berkulit. Ngapain berpikir begitu? Terus pembagian pahalanya gimana Ustaz? Sampai kok repot. Jenengi anak nyumbang 500 ikhlas, pahalanya banyak. Cucu nyumbang 500 ikhlas, pahalanya banyak. Cucu yang lain sumbangannya wakil, gak ikhlas, gak ada apa-apa. Kok sampean sing repot? Yang penting kita ikuti aturan. Pertanyaan berikutnya, nah saya seumur hidup Ustaz, kalau kurban sampai 20 kali, besok kendaraan saya kan 20 kambing, apa ngono? Ono maneh. Apa meneh numpak kambing, Bro? Mendingan naik kilat cepet. Iya. Udah nggak usah pikir Bang. Sapi peng itu 7 orang sano sapi ini Ustaz. Iya, kira-kira begitu. Ada lagi komentar? Monggo silakan. Atas keluarga atau banyak orang begitu di luar keluarga. Loh, misalnya ini masjid apa namanya? Al-Ihsan. Sampai ngaku kami keluarga besar Masjid Al-Ihsan. Boleh apa tidak? Boleh. Berarti teman-teman itu kita masukkan apa? Keluarga. Urunan 100 terkumpul 3 juta, dibelikan seekor kambing. Boleh enggak? Kenapa enggak? Sana kambing Ustaz dinai wong 100 itu. Selama ini yang diterapkan di sekolah-sekolah untuk anak-anak itu sudah masuk dalam zona itu. Nah, kalau kita sudah atas sama keluarga besar SMA Negeri 1 Sidoarjo, urunan terkumpul 97 juta. Beli seekor sapi limusin yang gede 1 ton 2
200 kilo. Kenapa? Gak boleh. Sopo sing ngatenku? Hukuman saiki 1,5 ton, 120 juta. Dipor 7 kilo, Pak. Hukumnya saja sunnah, diguyupi kebersamaan kan gitu. Terkejut ketika ada hadis hadza li Muhammadin wa li ummati Muhammad. Kebetulan saya alhamdulillah masuk umatnya Nabi Muhammad. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Itulah enaknya ketika hukumnya tidak wajib, bisa berkembang, bisa leluasa. Ada yang bertanya kemarin, Ustaz, jumlah santri saya, sekolah saya ini kira-kira 250, Ustaz. Urunan itu hanya dapat 3 ekor kambing, Ustaz. Andaikan dibeli, dibagi-bagi, gak cukup, Ustaz. 3 kambing dibagi 250, cukup enggak? Gak cukup toh. Lo ini kasus nyata ini. Lo kalau nggak cukup dibagi ya caranya begini. 3 ekor kambing itu disembelih, dimasak bersama, dimakan bersama, gitu caranya. Kok dibagi kalau dimakan bersama cukup atau tidak? Nggak cukup, Ustaz. Enggak, 250 Pak. 3 kambing. Gak cukup. Caranya dagingnya memang didih, kuahnya diperbanyak gitu. Nanti kasih bumbu makuta sedap. Nanti teman-teman yang gak dapat daging ya dapat kuahnya gitu. Atau modelnya dagingnya disuir-suir. Kebersamaan, Pak. Lain kali diimbau anak-anak biar ke depan gak suwir-suwir gini, tolong ya urunannya buat sing rada akeh dulu. Ya. Monggo. Saya pernah ada pengajar saya itu dia orang Muslim, dia itu diundang kambing ke musola, Muslim dia. Bagaimana status kurbannya? Loh ya status kurbannya ya gak bener, enggak Muslim. Sumbangannya sampai terima, nek perlu sampai beli sebelum sholat untuk konsumsi, untuk kurban kok hadiah kok. Iya, sampai beli saat turun sholat nek perlu. Bareng ngono, bae beliau datang kayak ono sampai belian itu dagingmu, tapi cuma ngomong gitu. Udah disampaikan ojo. Jalo, nek jalo, alhamdulillah. Bukan kurban Pak mereka. Kurban itu untuk Muslim Pak. Dan Muslim itu bantu hadiah Pak. Sampai beli sebelum sholat, sesudah sholat nggak ada masalah. Nek perlu sampai beli kuai tahun depan aja. Oh, bukan kurban kok. Saya takoi, kurban apa buat? Enggak. Mereka nggak tahu, nggak punya syariat kurban. Berarti itu pemberian dari mereka untuk sampean, terserah sampean. Namun pakai akikah sampean juga apa-apa. Itu. Andaikan mereka niat kurban juga nggak diterima, gitu. Bab ibadat itu syaratnya 2. Apa 2 itu? Pamangkana yarjuliqa rabbi falyamal amalan sholih. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kena yang kedua. Gak akan sampai kepada
pujian. Non muslim bangun masjid boleh enggak Pak? Ya boleh. Dapat pahala enggak Pak? Enggak. Paling dapat pujian. Itu ceritanya. Bisa dipakai untuk sholat Pak? Ya bisa banget Pak. Oh, nggak ada masalah. Jangan ditolak. Kalau ada misalnya kami developer non muslim membangunkan masjid, terima kasih gitu. Terima kasih. Boleh dipakai. Tapi menurut Islam dia nggak dapat pahala dari Allah. Jadi tolak Pak. Dan sampai tolak kayak no perumahan saya. Ada lagi? Ibu? Tanya apa? Oh, monggo. Jadi sekarang ini satu ekor sapi turunan 7 nama mungkin sudah saja. Iya. Mewakili. Iya. Bukan 7 orang. Iya. Ya, 7 orang juga nggak apa-apa Pak. Yang dapatnya hanya 7 orang itu. Harus 7. Gimana? Harus 7 orang. Siapa yang bilang harus? Ini bukan hadiah Pak. Ini Nah kita sering dalil hadiah dipakai untuk ya kan itu. Maka kita inginkan hadis itu difahami secara proporsional. Monggo. Untuk apa? Hak yang korban. Kok nemen Pak sama korban jalur? Jalur ya di air lah Pak. Sehingga etikanya paling akeh sepertiga. Baru sama timbang seperti lu kena aku kok nemen sampai. Iya lah entek kanggo sampean telu-telu kaono. Jadi sunnahnya itu boleh ikut menikmati. Jaluk juga boleh. Etikanya jangan lebih dari sepertiga. Etikanya begitu. Enggak ada aturan Pak. Enggak ada aturan karena ada Rasul itu mengatakan sepertiga untuk ini, sepertiga untuk ini, sepertiga untuk ini, kan begitu. Kesannya supaya dibagi 3 kan begitu Pak. Kesannya Pak. Apa harus dibagi 3? Enggak. Nanti orang miskinnya lebih banyak, boyo yang kaya itu tahu diri bohong gitu. Dulu kan teman-teman yang setahun tidak pernah makan daging itu, kira-kira begitu. Karena seperti kau tuh sampean pas sampai haji gak so ngentekno sampean. Di haji itu yang penting beli selesai, tinggal untuk pun paling dia golek yatin itu Pak. So pasti nanti makan daging untuk Pak. Iya siapa terus sopo sing masak. Jadi tidak ada Pak ketentuan seperti cara baginya seperti kamu jadi tidak Pak. Andaikan sampai minta jangan lebih dari sepertiga. Ada lagi? Sini sudah terkumpul berapa? Berapa untuk sini? Katiwi untuk belas. Yang pengennya beli untuk kau no. Lah mau nyembelih sapi, hasil survei sudah melengger sapi semua. Mau nyembelih kambing, alergi semua. Paling enak dibeli nopo Pak. Untune kau no. Gimana kalau diganti kelinci gitu Pak? Ya gak boleh Pak. Binatangnya sudah ditentukan.
Binatangnya itu unta dan sejenisnya. Entah unta jazur, unta putni, unta jamal, unta bahir, unta ibil dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya. Entah itu kuda, entah itu kerbau. Itu jenis apa? Yang namanya kuda, sapi. Nanti kambing dan sejenisnya. Kambing kibas, kambing kacangan, keledai. Masuk kategori apa? Kambing. Yang bigol bingung saya, Pak. Bigol itu peranakan betinanya keledai, pejantannya kuda, melahirkan keturunan namanya bigol atau bahol. Besarannya itu wujudnya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari apa? Keledai. Saya tidak tahu masuk kategori apa itu. Itu termasuk bahimatul an'am. Monggo silakan. Kalau ada kulit itu gimana? Kulit sapi itu. Kulit sapi ya. Oh iya. Hadisnya sahih terkait kurban itu satu, jangan dijual bulunya. Tapi baca hadis ini jangan diasumsikan di Indonesia, Pak. Kalau kita berada di Saudi Arabia, bulunya itu ada pengepulnya, bisa untuk dijual. Kalau di Indonesia diapakan, Pak? Dibakar. Yang kedua, jangan dijual kulitnya. Yang ketiga, jangan dijual sepatunya. Hadisnya itu. Yang keempat, jangan dijual jilabnya, pakaiannya. Yang kelima, jangan dijual kiladanya, petandanya. Nggak boleh, Pak, dijual. Kesimpulannya, boleh jual kulit, Pak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, diapakan, Pak? Loh, Rasul itu tahu, jangan dijual ininya. Terus kalau nggak boleh dijual, diapakan? Disedekahkan. Semua sedekahkan. Kalau sedekah itu kira-kira hadiah atau udhiyah? Kok nggak jawab? Loh, kok nggak jawab? Hadiah. Kelanjutannya hadis Ali ini bukan tidak boleh 5. Jagalnya jangan kamu beri bayaran sedikit pun. Nggak boleh, Pak. Sehingga oleh kerajaan sudah disiapkan, namun nggak boleh bayar. Terkait dengan apa? Haji. Sekarang terkait dengan udhiyah. Jagalnya sama kasih apa tidak, Pak? Jadi kan nggak online. Kok sama kasih? Beda kan? Ini bukan hadiah, ini udhiyah. Etikanya sembelih sendiri. Ini kali sembelih, minta tolong kepada orang lain. Minta tolong gak sama kayak apa-apa, nemen saya. Jadi jaga ya belendiri ya beda. Lain, Pak. Kalau di udhiyah, beliau kurban, minta kulitnya toh, boleh apa tidak, Pak? Oh, enggak sampai 1/3. Sampai nampak no kulit itu. Monggo sampai jawab.
Vespa tuh gak iso. Timbangan mubatir tak jual, tak kasihkan takmir untuk biaya operasional, untuk nambah-nambah kas masjid, untuk memakmurkan masjid. Beliau tidak. Terserah sampai ya. Itu gak sampean. Pesan moralnya, tolong kalau sudah udhiyah jangan bicara bisnis. Lah ada kiai lagi di Mojosari itu nggak boleh dijual, terus dia pakai payai bagi sama rata. Alhamdulillah jamaah saya dapat saja lagi. Saya dapat pembagian kulit kambing bagus. Alhamdulillah. Untuk apa ini Ustaz? Waduh. Ya terserah apa ya. Ini Ustaz kalau saya masak, biaya masaknya lebih mahal terus kulitnya. Pakai gantungan kunci kan bisa. Untuk gantungan kunci disamak dulu Ustaz. Biaya menyamaknya lebih mahal Ustaz. Nah, terus tak buang Ustaz. Ya sudah, tanyakan ke Pak Yai sampean. Semuanya harus bagi rata, bagi kepala uang 83 kilo. Kepala siji bagi 83. Muka-muka kalau oleh jepit tau. Masya Allah. Ini solusi. Paling enak kepala kayak Pak Yai. Itu kira-kira indah kalau kita mampu membedakan mana korban hadyu, mana korban udhiyah. Ketika muncul dalil ini porsinya di hadyu atau di udhiyah. Billahi hidayah.